Kamu motong kambing atau sapi? Sapi dong. Masa saya kambing? Yang satu lagi tanya lagi, sapinya sebesar apa? Ada yang satu lagi mengatakan, saya limousine, saya beli 500 juta. Yang kambing minder sama yang sapi minder sama limousine. Yang enak yang makan daging. Tapi tanpa sadar. Hati-hati, ujub itu yang merusak, membinasakan amal. Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, tawakal itu ada 3 derajat. Satu, orang yang bertaslim, menyerahkan urusannya kepada orang-orang lain. Menyerahkan urusannya kepada orang lain karena dia tahu bukan urusannya dan bukan kemampuannya. Kedua, orang yang bertahwid, zal, bertahwid bukan dal, bertahwid, BZ, menyerahkan urusan bulat-bulat kepada Tuhan. Yang ketiga, taudol baru berserah diri dengan meyakini janji dari Allah. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim, qul hal nunabbi'ukum bil akhmarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam surat Kahfi ayat 103 sampai 104. Katakanlah, akan kami beritakanlah kepadamu orang-orang yang paling rugi di dalam pekerjaannya. Orang yang paling rugi dalam pekerjaannya yaitu orang-orang yang terbuang saja usahanya dalam kehidupan dunia. Sedang mereka mengira bahwa mereka melakukan usaha-usaha itu yang baik. Kasihan ya, nggak kerja salah, begitu kerja nggak bisa ngaji. Begitu yang bisa ngaji, kerja enggak. Jadi serba salah. Rajin ketika dia nganggur. Begitu kerja, rajin kerjanya karena doaku sudah kabul. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Surat Al-Baqarah ayat 235. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah mengetahui apa
di dalam hatimu. Maka berusahalah, qad aflaha man jaddaha wa qad khaba man haddasaha. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang bersihkan jiwanya, sesungguhnya rugi besar bagi orang-orang yang mengotorinya. Ya, sekali lagi, Allah bicara hati, bukan fisik, bukan jasad, bukan lisanmu kayak madu, tapi hatimu racun. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Surat Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya aku menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan oleh hatinya. Hati-hati, khatir. Hati ini ya Allah keajaibannya. Kelihatannya duduk manis, duduk rukuk, tapi pandangannya, pikirannya kuat. Kelihatannya duduk di majelis gitu. Padahal dia bukan duduk di majelis, tapi andai kata begitu. Sayang, serius sayang. Maka kalau Nabi SAW, hati-hati. Dari riwayat Anas, an Anas qala Nabi SAW, aksiru min dzikril maut fa innahu yumahisul junub wa yujahidu fid dunya. Memperbanyak mengingat mati, itu menghilangkan dosa, mendatangkan zuhud di dalam kehidupan di dunia. Mengingat mati. Maka kalau kamu stres, beban banyak, ruwet banyak, duduk jarang di kubur, banyak ya, ngantar orang mati di kubur. Kalau perlu kamu latihan di kubur supaya tahu apa yang dikubur. Maka kalau guru perintah kamu banyak ziarah kubur agar kamu banyak mengingat mati. Banyak orang ziarah kubur makin kuat mengingat hidup, bukan mengingat mati. Maka banyak berziarah di kubur itu untuk mengingat mati, sudah termasuk menghilangkan dosa-dosa, untuk menghilangkan kerakusan-kerakusan kepada dunia. Maka hati-hati kalau Nabi SAW, ahbib man ahbabta fa innaka mugarikoh. Ahbib man ahbabta fa innaka mufarikoh. Mufarik, diceraikan. Cintailah siapa yang kau cintai, sesungguhnya engkau akan bercerai dengan dia. Mudah-mudahan itu nasihat sedikit ya. Kalau kamu teruskan hubud mal, hubud dunia, hubud sana,
hubud azwaj, hubud aulad, hubud tijarah, hubud sayarah, hubud fakhar. Ta'ajjab, ajab, yang semua kau cintai akan lenyap dan akan fana di permukaan bumi ini, dan pasti Allah akan memisahkan. Wa farid jam'uhu, kami ceraikan mereka dalam himpunannya yang mereka tidak akan tahu. Mereka akan tidak siap, yang tidak akan sadar, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Kalau kalian berharap agar berkumpul kalian dengan guru-guru kita, guru-guru kita kumpul dengan guru-guru mereka, guru mereka kumpul di antara guru-guru datuk mereka, sampai guru-guru mereka Sayyidul Wujud, Imam Kulli Maujud, Nuril Wujud Muhammad Rasulullah SAW. Diperiksa dulu hati kalian. Apakah kalian ini golongan orang-orang yang paling mencintai dunia atau akhirat? Kalau cinta pada dunia lebih kuat, jangan harap bisa bertemu dengan guru-guru kalian, karena itu sudah beda saluran. Saluran ahli dunia tidak akan sama dengan saluran akhirat. Maka disitulah renungkan keberangkatan kita di dunia ini. Ada dua keberangkatan. Keberangkatan pertama untuk memikirkan nasib, keberangkatan yang kedua memikirkan takdir. Ternyata untuk keberangkatan kita untuk mikir nasib, akal kita nggak mampu. Ketika berangkat lagi kita menuju takdir, ternyata doanya tidak mampu. Inilah orang yang buta di dunia akan dibutakan oleh Allah Ta'ala. A'ma, dibutakan di akhirat. Adalah orang-orang yang di dunia gagal, akhirat gagal. Ini orang buta. Siapakah orang yang buta? Hatinya yang sudah berselaput. Dengan apa? Yang tidak lain menginginkan sesuatu yang semuanya itu dibenci Allah. Ini hati. Coba ajaib bagaimana aku memandang Allah dengan hati, aku memandang Rasulullah itu dengan hati, aku memahami ilmu dengan hatiku, aku mendapatkan petunjuk dari hatiku, aku dikuatkan iman itu ada di hatiku, aku dikuatkan sabar itu di hatiku, bukan di mulut kalian. Tidak berlaku apa yang di lisan. Ini bukan tidak berarti dari lisan, tetapi harus ditasdikkan, membenarkan dalam hati. Orang ujub itu letaknya di lisan apa di hati? Orang riya itu letaknya di mulut atau di hati? Orang sombong itu letaknya di lisan atau di hati? Orang khianat itu letaknya di mulut atau di hati?
Orang munafik itu diletakkan di mulut atau di hati? Kalau rusak ornamen hati, maka rusaklah permukaan. Kenapa membuat rusaknya hati ini? Kuatnya cinta sama dunia, saudara-saudara. Kalau orang sudah kuat cintanya pada dunia, rusak segala-galanya. Merusak instrumen daripada amal ibadah kecintaannya yang membuat melalaikan ibadah pada Tuhan. Ini rusaknya hati ini karena cintanya hubud mal, cinta harta, cinta faktor kedudukannya, cinta kebanggaannya. Hati-hati. Kalau nggak dibakar, kalau nggak ditumbuk yang namanya hati ini dengan la ilaha illallah, tidak akan bisa hancur. Maka bertarikatlah semua manusia tadi untuk menghajar, untuk menghukum, untuk menghancurkan hati yang keras. Karena hati yang keras inilah yang sangat lebih keras daripada batu, hanya bisa dihancurkan dengan zikrullah. Kenapa manusia bisa menjadi keras hatinya? Kenapa manusia itu menjadi fasik terhadap hatinya? Kecintaannya melebihi kadar yang melampaui batas terhadap Allah Ta'ala. Tapi ngomongnya saya akhirat, saya ini ibadah akhirat. Itu yang ngomong kamu. Jalan kamu sudah terbaca, duduk kamu sudah terbaca, pikiranmu sudah terbaca, lintasan hatimu terbaca, pandangan matamu terbaca. Siapa yang baca? Iqra wa rabbukal akram. Bacalah ya Muhammad, dan pujilah Tuhan. Bukan membaca yang kamu tulisan, yang kamu maksud. Bukan baca yang kamu, yang seperti anak kecil membaca. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan rezeki? Siapa yang menciptakan kematian? Siapa yang menghidupkan kematian? Ini membaca. Dengan banyak membaca apa? Kehidupan. Oh, sudah tunjukkan. Itu orang salah musibah. Itu orang pendosa, mati rezekinya. Tuh orang yang banyak bodoh agama, musibah terus, nggak ada berkah. Dapat harta kalau nggak nipu, lewat jalan lain haram, katanya alhamdulillah. Apa? Terus tanpa disadari, alibi-alibinya, terus sampai mati bawa masalah karena hati tidak pernah jujur. Kita sekarang tidak tahu, tapi saya doakan mudah-mudahan kalian mati husnul khotimah. Mudah-mudahan. Tapi jangan sampai kena takdir azali. Itu sholatnya banyak, zikirnya banyak, doanya banyak, tapi matinya sesat. Sudah ada tulisan. Kalau begitu saya rusak saja, saya begini tidak. Rasul SAW itu tahu, ini orang mati sesat, ini orang mati bagus, ini orang mati bawa dunia. Itu tahu Rasul SAW.
Tapi kebijakan Rasul, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, mudah-mudahan Allah mengasihi kamu. Pada Rasul dengan kasatnya mengetahui bahwa ini perlu dikasihani, maka nangis Rasulullah kepada orang ini, diakhirkan mati nggak bawa iman. Maka dengan demikian berlakulah takdir azali kepada seseorang tadi. Ternyata dia nuntut ilmu nggak sungguh-sungguh, dia berdoa nggak sungguh-sungguh, dia belajar nggak sungguh-sungguh, dia dzikir nggak sungguh-sungguh. Ini tanda-tandanya orang mati nggak bawa iman. Bisa dibaca. Ini yang sungguh, ini yang nggak sungguh-sungguh, ini asal, macam-macam. Nah, mudah-mudahan tapi yang datang di sini, insya Allah orangnya sungguh-sungguh, nggak tahu sungguh mikir apa, saya wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan itu semuanya jadi peringatan kita, jangan sampai tidak menyelidiki hati yang sangat najis ini. Hati itu fitrah sebenarnya, tapi dikotori dengan sifat-sifat yang mana sifat-sifat lebih mengutamakan dunia, itu adalah kotor. Dan sifat kotoran itu tidak akan pernah bersih kalau tidak niat untuk mendapatkan kebersihan. Jadi orang akan mengetahui dari perbuatan itu adalah hati, bukan dari bentuk jasadmu, bukan bentuk dari banyak ibadahmu. Ketahuan. Jalannya orang munafik itu ketahuan, jalannya orang riya itu ketahuan, jalannya orang ujub itu ketahuan, jalannya orang yang lalai itu ketahuan, bicaranya ketahuan. Sudah terbaca semua yang akan ditulis oleh para malaikat, bahwa status mereka itu adalah golongan orang-orang yang betul-betul cinta pada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.